Tadi malam Indonesia melihat sebuah mobil Barakuda Brimob menabrak dan melindas seorang pemuda 21 tahun bernama Afan Kurniawan. Kalau dilihat dari videonya, kecil sekali kemungkinan mobil tersebut tidak sengaja menabrak Afan. Kecil sekali. Dan kalaupun tabrakan terhadap Afan adalah ketidaksengajaan, tidak mungkin ketika mobil itu melindas Afan tidak disengaja. Brutalitas aparat terhadap rakyat bukanlah sesuatu yang baru. Terjadi berulang-ulang, nama demi nama harus menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang tidak seharusnya menghabisi orang yang harusnya dilayani dan dilindungi. Saat ini, kami tidak bisa diajak berdialog. Rakyat tidak bisa diajak berdialog. Saat ini kami marah. Terima saja kemarahan kami. Anda tidak bisa berdialog dengan orang yang lagi marah. Terima saja. Dan Anda punya kemampuan untuk menerima kemarahan kami. Kami cuma datang dengan kemarahan. Anda punya kuasa, Anda punya senjata, Anda punya barakuda. Terima saja kemarahan kami, biarkan kami marah. Karena setelah itu, yang kami minta adalah giliran Anda untuk bekerja. Kami menuntut sesuatu. Sesuatu harus lahir dari kejadian ini. Sudah terlalu sering brutalisme aparat terhadap rakyat terjadi, sehingga ini sudah tidak bisa lagi jadi momen yang hanya menghasilkan turut berduka, turut kecewa, maaf. Udah lewat masanya. Sesuatu harus lahir dari kejadian ini. Dan untuk itu, kami mengarahkan pandangan kepada Anda, Bapak dan Ibu sekalian. Wakil rakyat, anggota DPR. Rasanya naif untuk berpikir bahwa semua aksi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini tidak ada kaitannya dengan Bapak Ibu. Terlepas dari apakah Bapak Ibu setuju atau tidak. Tapi protes adalah bagian dari negara demokrasi. Kalau nggak suka kami protes, nggak usah jadi bagian negara demokrasi. Kepada Bapak Ibu Wakil Rakyat, ini adalah kesempatan yang baik untuk kembali menjalin hubungan dengan rakyat, dengan menjadi pihak yang membantu memicu perubahan tersebut. Karena DPR melakukan kemitraan dengan kepolisian, Komisi 3. Kami ingin wakil rakyat kami berdialog dan menghasilkan sesuatu yang akan menghilangkan atau sedikitnya membuat susah kejadian ini berulang kembali. Pada saat yang bersamaan, kepada Bapak Kapolri, kami sudah dengar kabar terbaru, sudah ketemu dengan keluarga, sudah menyatakan akan membiayai semua proses. Saya dengar ada 7 orang kepolisian yang sedang disidik. Tapi itu pun tidak cukup, Bapak. Seperti yang saya bilang, itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Harus ada sesuatu yang lahir dari kejadian ini. Dan terakhir, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Bapak-bapak adalah pimpinan kami. Kami melihat ke arah Bapak untuk memastikan kami, rakyat yang Bapak pimpin, dilindungi dari kejadian serupa lagi.
Afan Kurniawan usianya 21 tahun. 21 tahun. Dialah yang oleh bapak-bapak disebut bagian dari generasi emas. Apakah ini nasib generasi emas Indonesia? Jawabannya ada di tangan bapak-bapak sekalian. Kami marah, tapi kami menanti. Terima kasih.